Oh, yang melakukan pemandian pendeta apa? Pendeta Teddy Ya, Burhansyah. ini itu GBI ini Point Square. Bak Bulus. Oh, jadi dulu nikahnya pakai cara apa? Oh iya ya, yang itu ya. Gimana cara nikah begini? Nikahnya dulu pakai begini. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Oleh Don Ditan, di mana mereka bahas kitab suci di situ. Dan tafsirnya salah. Tidak sesuai dengan arah dari ayat itu. Jadi yang saya maksud merubah di sana adalah merubah arah dari pesan Tuhan itu. Lalu dicopot dengan sembarangan, lalu mulai diartikan secara ngawur dan menyesatkan. Video itu adalah yang berikut. Ya, ini saudara masih ingat ya. Kalau yang hadir waktu itu tahu saya sedang meresponi video ketika dia membahas Matius 7, 21 sampai 23. Perhatikan video berikut. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Ya, jadi itu video yang kemudian membuat saya menyebut Don Ditan dipakai setan. Anak setan. Jadi Don Ditan ini bukan Kristen, saudara. Anda lihat sebebas-bebasnya
Bayangkan kalau ini saya yang bahas kitab suci mereka, kira-kira saya punya tempat di mana? Sudah di penjara. Anda lihat saya bebas ini, orang hukum semua pasti mengerti yang saya maksud. Dia kutip ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lalu dia tafsirkan dengan arah yang memang betul-betul tidak sesuai maksud ayat itu. Sekali lagi, umat manapun non-Kristen boleh baca kitab suci kami. Boleh. Kalaupun tafsir, harus tafsir benar. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi RMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sebelumnya ya, saya ingin kasih tahu sedikit informasi teman-teman. Kemarin saya mampir main ke tempat Ustadz Iwan, Sekjen Lembaga Arimatea. Arimatea ini adalah lembaga Islam yang fokus menangani pemurtatan dan juga mengurus mualaf. Tapi karena sudah mulai banyak lembaga lain, yayasan lain yang fokus dengan mualaf, maka Arimatea fokus dengan pemurtatan. Ya, lebih fokus untuk mengurus saudara-saudara kita yang murtad, agar mereka kembali menemukan hidayah, agar mereka tidak tersesat. Karena kita lihat, banyak ya, saudara-saudara kita ini, kalau ada anggota keluarganya, ada temannya yang sudah murtad, langsung mereka buat sekat, langsung mereka buat tembok, mereka anggap bahwa, oh ya sudahlah, kamu sudah murtad nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Tapi langsung jaga jarak, ini yang nggak baik. Dan kemarin saya diskusi dengan Ustadz Iwan, luar biasa. Nanti saya akan tampilkan videonya, biar teman-teman tahu ya, apa yang kita diskusikan, dan kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah, dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Jadi, saya minta kepada teman-teman untuk stay tune ya, aktifkan lonceng, dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan berita-berita. Dan kita akan bedah case by case. Kisah-kisah, kasus-kasus pemurtatan yang terjadi, bahkan ada yang murtad, itu karena hipnotis, karena sihir teman-teman. Karena tersihir. Dan alhamdulillah setelah terbangun dari sihirnya, orang tersebut kembali memeluk Islam. Ini yang jadi perhatian teman-teman. Kita sering ya, mendapati ada orang yang murtad, terus kita langsung menjaga jarak. Ini yang nggak benar. Padahal bisa jadi orang tersebut murtad, lantaran tawaran dunia yang begitu luar biasa, yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sebelah. Kita ambil contoh Raji. Raji murtad lantaran diberikan uang, diiming-imingi kekayaan. Tetapi selama ada di agama sebelah, hidupnya nggak tenang, nggak damai. Karena konsep agama tersebut tidak masuk di akal dia. Kalian bisa bayangkan, seandainya saat itu tidak ada satupun umat muslim peduli dengan dia, tidak mau menjadi tempat dia curhat, cerita, saya rasa berat untuk dia kembali ke Islam. Tapi alhamdulillah ya, banyak orang yang peduli. Banyak yang mau mendengarkan keluh kesah Raji. Contohnya Bang Romi. Terus juga ada Cebi yang setia menjadi pendengar dan pemberi nasihat buat si Raji ini. Dan alhamdulillah, akhirnya Raji kembali memutuskan Islam. Dan banyak kasus-kasus seperti itu teman-teman. Banyak ya orang yang sudah murtad karena berpikir bahwa wah di sebelah itu enak, nggak perlu capek-capek, ibadahnya santai. Kalau menurut pendeta Gilbert, ibadahnya lebih enak gara-gara ngasih 10%. Karena ngasihnya 10%, ibadahnya enak, duduk di kursi, ya nggak perlu wudhu, nggak perlu harus bersih-bersih, nggak perlu ikut aturan, tinggal duduk nyanyi-nyanyi, berdiri selesai. Bahkan cuma seminggu sekali, menurut Gilbert ya, bukan saya. Jadi banyak saudara-saudara kita tuh yang kadang mungkin penasaran, atau gara-gara terhipnotis, seperti yang saya sampaikan. Dan semestinya kita rangkul, kita jelaskan, supaya mereka jangan tambah jauh tersesat. Ada orang tersesat, oke lah, tapi jangan sampai dia lebih jauh lagi tersesat. Harus kita cari, harus kita ajak untuk kembali. Nah, jadi kita akan fokus membahas hal itu nanti teman-teman ya.
dengan case by case. Dan di sini kenapa saya sampaikan? Karena ada hubungannya dengan konten kali ini, teman-teman. Ada hubungannya dengan konten kali ini ya. Jadi kalau kita lihat, Polycarpus ini kan makin hari makin stres. Segala cara sudah mereka lakukan untuk membuat orang murtad. Untuk menyesatkan saudara-saudara kita. Mohon maaf ya, saya pakai kata menyesatkan, karena dari segi atau sudut pandang agama kami, orang yang keluar dari Islam itu tersesat. Orang yang sudah tersesat. Mohon maaf saya katakan. Dan kita tahu bagaimana marahnya pendeta-pendeta saat melihat banyak orang yang mualaf, sedangkan yang murtad ini kok rata-rata balik lagi ke Islam. Bahkan setelah kita pelajari ya, ada sekitar 1/3 atau 30% orang-orang yang memutuskan murtad itu kembali ke Islam, teman-teman. Luar biasa. Luar biasa. Banyak yang murtad, ya mungkin karena pernikahan. Mungkin karena dijanjikan ya, hutang kamu akan lunas, tapi kamu ikut agama saya. Hutang lunas. Atau enggak dibantu biaya perobatan. Kamu lagi sakit, kita bantu nih. Tapi syaratnya ikut agama mereka. Setelah sembuh, setelah mereka pening ya dengan ajaran sebelah, mereka kembali. Karena hati nuraninya itu nggak bisa. Banyak kita temukan case setelah dia murtad 3 tahun, 4 tahun. Dia dengar suara azan, dia rindu. Atau dia melihat suasana lebaran. Jadi teringat bagaimana indahnya, nikmatnya Islam. Saat dia lihat orang puasa, buka puasa bareng, nangis. Suara azan memanggilnya. Akhirnya kembali ke Islam. Ada juga melalui doa dari orang tua, teman-teman. Contoh, Nania Idol. Bang Fardiansyah, mantan murtadin kemarin. Saat mamanya menanyakan, seandainya mamanya meninggal itu bagaimana? Sedih sekali loh. Kita sudah tidak akan ketemu lagi nanti di Jannah. Karena mamanya, orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka. Nggak ketemu. Betul tidak? Ini sudut pandang Islam ya. Kalau sudut pandang Kristen kan sebaliknya. Mamanya yang masuk neraka, anaknya masuk surga. Nggak ketemu juga. Betul tidak? Nggak ketemu, sedih. Mamanya setiap malam berdoa supaya anaknya kembali ke Islam. Dan alhamdulillah, doanya dijawab oleh Allah. Ya. Banyak yang seperti itu, teman-teman. Nah, inilah yang terjadi, dan kita bisa lihat bagaimana ngamuk-ngamuknya. Orang-orang di sebelah ya, teman-teman. Mereka pusing. Udah setengah mati murtadkan orang Islam, keluar duit, keluar biaya, santunin, kembali lagi ke Islam. Kembali lagi ke Islam. Dan itu yang sering terjadi memang. Bahkan kemarin saya ngobrol sama Ustadz Iwan, nanti kita akan bahas ya. Dimana banyak sekali rupanya case-case seperti itu. Alhamdulillah, karena perhatian yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim, banyak yang berhasil disadarkan kembali. Jadi melalui konten ini dan konten-konten berikutnya, saya mendorong nih teman-teman. Kalau ada saudara kita, anggota keluarga kita yang murtad, jangan langsung kalian putus hubungan gitu. Atau langsung jaga jarak, jangan. Rangkul mereka. Rangkul mereka, teman-teman. Mereka hanyalah orang yang tersesat. Orang yang tidak tahu arah pulang. Mari kita bantu. Cari mereka, temukan mereka, ajak mereka untuk kembali. Ya, seperti yang dialami oleh ibu satu ini, teman-teman. Jadi ibu ini adalah istri dari murtadin atau mantan murtadin Muhammad Fardiansyah. Ibu ini bernama Fitma Sari. Dia menikah secara Islam dengan Muhammad Fardiansyah yang saat itu pura-pura kembali ke Islam. Padahal dia udah murtad, tapi untuk pernikahan dibuatlah dia Islam. Ya, dibuat dia Islam. Tapi hati Fatma Sari ini nggak tenang. Hati kakak ini nggak tenang gitu. Rasanya itu makan uang dari donasi menghujat Islam, itu nggak ada berkahnya. Nanti teman-teman akan lihat ya kesaksiannya di channel Mualaf Story. Saya sudah interogasi, menanyakan bagaimana sebenarnya di sebelah itu, donasinya bagaimana, uangnya bagaimana, kenapa Anda tidak kaya gitu kan. Rupanya memang uang setan dimakan setan, teman-teman. Uang seperti itu nggak ada berkahnya. Jadi Kak Fatma Sari ini melihat bahwa, oh ternyata memang ya, uang seperti itu nggak ada berkahnya. Dapat pun hilang. Itulah yang membuat dia rindu untuk kembali ke Islam. Dan akhirnya kembali bersyahadat di bawah bimbingan Kodondi ya.
bagaimana prosesi syahadatnya? Ini yang teman-teman coba tonton dulu ya. Ini prosesi syahadat dan sedikit cerita dia, nanti baru saya tambahin lagi. Ya, setelah saya ngobrol dengan suaminya, nanti kita juga akan buat atau tampilkan kontennya. Kita udah buat, lagi diedit. Nanti kita akan tampilkan juga. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Masuk Kristennya waktu menikah ya? Atau gimana? Sebelum. Sebelum nikah sudah masuk Kristen? Sesudah. Sesudah menikah? Iya, sesudah. Berapa lama setelah menikah baru masuk Kristen? 2 tahun. Setahun. 2019. Kan baptis 2020. 2021. Oh, 21. Iya, Ini apa surat baptisnya? iya. 97. Itu Bukan lender. Kelahirannya. 21 nih. Oh, 21 ya. 2 Agustus. Oh iya, ini tanda tangannya Paniko nih, dulu gembala saya juga nih. Iya, Paniko kan emang kita nggak lepas dari Paniko sebenarnya. Iya nih, waduh. Saya juga dulu jemaatnya Paniko saya dulu. Oh gitu kok. Saya GBI Betani dulu. Oh masih Betani ya? Sekarang apa namanya, Mang? GBI. GBI aja? GBI aja. Dulu namanya GBI Betani. Sekarang nggak ada. Nggak ada Betaninya? Sekarang kan yang Paniko kan GBI ini, Tapak Siring. Oh. Iya. Tuh jangan ini yang di... Oh, ini yang ngeluarin yang di Kelapa Gading ya berarti ya? Apakah? Ini yang ngeluarin GBI yang Kelapa Gading ya? Iya. Cuman kan di baptisnya kan di Rayon Rempoa. Rempoa? GBI Rempoa. Oh. Karena dekat dengan tempat tinggal kita Ciputat kan. Iya, iya. Oh, yang melakukan pemandian pendeta apa? Pendeta Teddy ya, Burhansyah. Ini itu GBI ini Point Square. Bak Bulus. Oh, jadi dulu nikahnya pakai cara apa? Oh iya ya, yang itu ya. Gimana cara nikah begini? Nikahnya dulu pakai begini. Maksudnya surat nikahnya surat nikah Kristen atau surat nikah Islam? Pakai Islam. Oh, Islam. Kan Ustadz. Ya, ada ustadznya. Tahun berapa dulu nikahnya? 2019. Masuk Kristennya dibaptis 2021. Ceritanya waktu itu masuk Kristen karena diancam sama suami itu gimana? Oh enggak. Mau sendiri ya. Ini Dek. Ini aja nih Dek. Nah ceritanya sekarang mau kembali ke Islam karena ikut suami. Enggak. Oh enggak. Emang dari dulu sih pengen. Terus nggak boleh sama dia? Enggak sih. Cuman gini kan dia kuat banget nih kayak ini ya. Mikirnya sih dulu kalau misalnya dia udah duluan gitu aku mau balik lagi. Balik mana? Ke Islam lagi. Kalau dia apa? Misalnya kalau dia yang udah duluan. Nyumpain kok. Enggak nyumpain. Duluan mati maksudnya. Mau kalian balik lagi gitu. Iya. Nah kemarin waktu dia masuk Islam di sini syahadat itu berarti Mbak Fitma udah tahu langsung. Itu kan pulang ke rumah baru tahu. Oh, tahunya di rumah? Iya, dia nggak cerita. Padahal di sini ditelepon mamanya. Oh, katanya Mbak teleponnya ini nggak ada katanya. Iya, nggak ada HP. Nggak ada HP. Iya. Nah, waktu dengar suaminya masuk Islam gimana rasanya? Senang. Iya. Terus mau langsung ikut balik Islam gitu ya? Nah, berarti sebenarnya selama ini berarti jadi Kristen itu gimana? Artinya tentram apa enggak? Enggak. Hah? Berapa tahun berarti dari 2021? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Jadi ada rasa terpaksa tuh gimana tuh? Terpaksa sih enggak, cuman kangen aja sama yang dulu gitu, ngeliat orang sholat pengen. Orang tua masih Islam semua? Semua di sana. Terus orang tua masih mau kenal sama Fitma nggak? Orang tua mah nggak tahu. Oh malah nggak tahu? Iya. Oh belum. Sampai sekarang juga nggak tahu? Nggak tahu, cuman ada doang. Oh. Di itu apa? Bau-bau itu tadi? Iya. Jadi waktu dengar suaminya balik Islam, senang? Iya. Alhamdulillah, jadi pengen balik gitu ya. Ada yang maksa nggak? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah. Kalau boleh cerita dikit nih, Bang Fedi nih. Jadi selama ini memang hidupnya memang ditanggung sama gereja ya berarti? 80%. Oh 80%. 80%. Nah ini sekarang udah masuk Islam gimana ntar? Hilang berarti? Ya kita kan percaya aja lah, Allah aja lah.
Alhamdulillah. Intinya kan dari dulu sebenarnya walaupun saya masih Kristen nih, saya selalu yakin innama al usri yusra. Apa? Innama al usri yusra. Oh, innama. Ya, saya selalu yakinin. Walaupun saya waktu itu masih Kristen. Di Kristen tapi percaya innama al usri yusra. Gimana? Kok nggak percaya qul huwallahu ahad ya? Maksudnya kan dalam kehidupan ya. Oh. Kalau qul kan itu emang keimanan ya. Masuknya. Ya. Ini kalau dawai kehidupan lah kalau kata lagu. Berarti ini kan dengan kata lain kan habis ini kan semua fasilitas gereja kan pasti hilang nih. Sudah hilang. Kemarin gimana rasanya kehilangan fasilitas dari gereja? Biasa aja sih aku. Biasa aja. Rezeki sudah diatur. Amin. Ya. Rezeki pasti ada. Setiap orang pasti punya rezeki masing-masing. Termasuk anak. Amin. Anak itu juga punya rezeki sendiri yang mungkin disalurkan lewat orang tuanya. Jadi ya alhamdulillah ya. Oke, kalau gitu berarti biar nggak lama-lama pinjem KTP-nya. Bawa KTP. Kalau KTP Mas, Islam belum dirubah. KTP-nya belum berubah. Iya. Dari dulu nggak dirubah. Enggak, memang saya belum urus. Ya, nggak apa-apa, cuma buat administrasi aja. Saya foto dulu ya. Kenapa? Ya udah. Hero. Ini surat baptisnya mau dibawa pulang atau mau tinggal sini? Tinggal sini lah. aja. Tinggal aja ya. Buat bukti kuat juga. Iya. Ya. Dede. Siapa? Yan, tolong ambilin itu apa? Kerudung. Banget. Ada. Bawa. Nggak apa-apa, kita kasih. Jangan khawatir, kita kasih. Dek. Sekalian tuh ada sajadah tuh. Mau kena, kerudung. Ini ada sajadah juga. Ini apa? Sama. Oh ya kemarin Bang Ferdi minta buku sholat ya? Iya. Ini Sama ada. Satu dua. satu aja. Satu aja. Sama Ikro. Dia Ikro mau ada nih. belajar tajwid sama saya. Ya, ya. Nyari guru gratis. Kalau ada buku tajwid boleh. Tajwid nggak ada. Nggak ada. Ikro aja. Ikro kan juga ada tajwidnya, panjang pendeknya. Nggak, maksudnya kan banyak dia baca-baca. Gitu. Ya. Mana ya? Ada kantong itu, kantong apa namanya? Goodie bag. Dimasukin goodie bag. Nah, Al-Quran makanya ketinggalan. Al-Quran ada nanti Al-Quran. Kemarin udah dikirim? Kurang tahu. Hah? Nggak Loh, ada yang info. punya Bang Ferdi kemarin jadi dikirim apa enggak ya? Nggak ada info sih, Pak. Oh. Gimana? Tuh ada cermin tuh. Tuh ada cermin. Mau ngaca dulu nggak? Enggak usah. Udah kok, tetap cantik kok bini saya mah kok. Dulu kan alumni. Sekarang reunian lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Dunitan dan juga Geraham Mualaf Jakarta. Pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yaitu Mbak Fitma ya, namanya ya, betul ya? Fitma Sari, betul ya? Mbak Fitma Sari ini dulunya seorang muslim,
kemudian 2021 ya. Iya. Sesuai dengan surat baptis ini, ya ini ada baptis yang mengeluarkan dari Gereja Betel Indonesia untuk Fitma Sari dikeluarkan tanggal 2 Agustus 2021 ya, betul ya? Jadi pada waktu 2021 ini Mbak Fitma Sari keluar dari Islam kemudian masuk Kristen gitu ya, mengikuti suami ya. Iya. Ya sebenarnya sangat disayangkan ya, tapi ya sudah terjadi. Tidak apa-apa. Nah, beberapa hari yang lalu suami Mbak Fitma Sari ini yaitu Pak Muhammad Ferdiansyah ya, betul ya, bersyahadat di tempat ini, menyatakan kembali ke Islam. Dan hari ini Mbak Fitma Sari mengikuti jejak suami ini berarti ini. Iya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Tetapi saya ingin berpesan ya, kalau memang Mbak Fitma Sari ini mau kembali ke Islam, jangan lihat suami harusnya ya, jangan lihat orang, jangan lihat manusia, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Mbak Fitma Sari ini sekarang mau kembali ke Islam ini karena paksaan suami atau karena kemauan sendiri? Karena kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Emang dari dulu. Dari dulu. Iya. Jadi dulu waktu masuk Kristen juga karena setengah terpaksa atau bagaimana? Ya karena suami sih. Karena suami ya. Iya. Ya. Cinta mati gitu ya. Ya nggak apa-apa kan cinta mati suami ya. Ya tetapi perpindahan agama itu harusnya didasarkan atas pengetahuan harusnya. Ya, yalah itu sebuah pelajaran ya yang sangat berarti. Sekarang pada hari ini Mbak Fitma Sari menyatakan diri untuk memeluk agama Islam lagi gitu ya. Saya ingatkan, tolong sekali ini jangan jangan sampai terpengaruh lagi. Ya. Suami mau nanti mau pindah agama apa udah biarin aja itu, jangan urusan. Tapi Mbak harus memegang Islamnya. Ya. Jangan ikut kata suami lagi, nanti kalau pindah kemana lagi nanti ikut lagi, jangan. Ya. Yang berikutnya saya ingin Mbak Fitma Sari ini berjanji di depan saya dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan syariat Islam. Ya. Masih tahu kan syariat Islam, masih tahu kan? Nanti setelah bersyahadat ini sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Oke. Dipelajari ya Mbak ya, Islamnya dipelajari lagi ya. Baik kalau begitu ikuti kata-kata saya, nanti diikuti dengan terjemahan bahasa Indonesianya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Mbak Fitma Sari sekarang sudah sah menjadi muslim. Ya. Insya Allah ya kita berdoa mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, ini KTP-nya saya kembalikan. Nanti teman-teman sudah lihat ya. Begitulah. Kalau orang akalnya pernah hidup, pasti dia akan rindu untuk kembali ke Islam. Kecuali akalnya itu benar-benar udah mati ya. Akalnya itu benar-benar udah dihabisi gitu. Itu mungkin berat untuk kembali. Tapi kalau masih tersisa, dia pasti akan teringat. Dia pasti akan merasakan ya, bahwa ini nggak masuk di akal nih agama saya yang baru ini. Nggak masuk di akal. Dan itu banyak kita dengar gitu. Kalau kita tanya orang-orang yang kembali ke Islam, kenapa kembali ke Islam? Nggak sanggup dia bilang. Hati nuraninya tuh nggak bisa menerima iman yang seperti itu. Iman yang tidak masuk di akal. Dan tidak masuk di hatinya juga gitu. Sembarangan. Konsepnya nggak jelas. Banyak yang seperti itu teman-teman. Kisah-kisah dari orang yang kembali memeluk Islam. Atau mantan murtadin kita bilang. Jadi selama ini teman-teman mungkin dengarnya itu kan kisah mualaf, kisah murtadin. Nah, nanti kita akan angkat
kita akan buat playlist khusus. Belum tahu di channel mana, nanti kita akan umumkan. Spesialis ya, mantan murtadin. Dan saya harap playlist tersebut, konten tersebut didukung teman-teman, supaya orang-orang di luar tahu gitu. Supaya apa? Supaya kalian jangan meniru langkah salah mereka, teman-teman. Jangan sampai meniru apa yang mereka lakukan. Sekali lagi ya, saya katakan teman-teman, saya dari kecil itu diajarkan sama orang tua saya, sama mendiang bokap saya, dia bilang gini, hanya orang bodoh ya yang belajar dari pengalamannya sendiri. Wih, orang bodoh teman-teman ya. Jadi yang belajar dari pengalamannya sendiri itu orang bodoh. Kenapa? Karena hanya orang bodoh yang belajar dari pengalamannya sendiri saat dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kalau kamu bisa belajar dari pengalaman orang, ngapain kamu sendiri yang merasakan itu? Betul tidak? Orang udah pernah tuh jatuh di lubang itu. Ngapain kamu harus tahu juga bagaimana rasanya jatuh ke lubang itu? Tanya aja sama dia. Gimana rasanya jatuh? Di mana lubang-lubang tersebut? Supaya kamu nggak jatuh. Kamu nanya sama dia. Supaya kamu nggak jatuh, kan begitu? Anda mau buka usaha. Misalnya mau jualan mie Aceh. Ya Anda nanya sama teman-teman Anda yang sudah jualan mie Aceh, baik yang sukses maupun yang gagal. Dari yang sukses kita belajar bagaimana kesuksesannya. Dari yang gagal pun kita belajar. Supaya kita nggak jatuh atau gagal seperti dia. Jadi bagi teman-teman ya, kalau kalian berpikir, wah belajar itu sama orang sukses saja. Salah. Sama orang yang pernah gagal, itu juga bisa. Supaya kita nggak meniru kegagalan dia. Supaya kita tahu di mana lubang-lubangnya. Ini yang biar teman-teman tahu ya. Jadi bokap saya itu dari dulu doktrin saya, ngajarin saya seperti itu. Dalam bisnis itu Anda bisa belajar dari pengalaman orang lain. Supaya nggak habisin waktu. Kalau sedikit-dikit harus kita yang jatuh. Harus kita yang mengalaminya. Ya habis waktu. Mau buka restoran. Nggak tahu kan kompornya gimana, bagaimana layout restorannya gitu kan. Nah, begitu kita buat gagal gitu, ubah, kan habis biaya, habis waktu. Harusnya kita tanya sama orang yang ngerti, orang yang pernah mungkin ngalaminya. Mungkin dia akan bilang, oh jangan buat seperti itu, kalau kamu beli yang ini rugi. Memang lebih murah tapi rugi, saya udah pernah tes, kendalanya nanti begini, begini, begini. Bagus kan, kita jadi tahu. Nah, jadi dari kisah mantan murtadin ini, kita akan belajar, supaya kita jangan jatuh ke lubang yang pernah mereka masuki. Dan buat pengalaman ya Kak satu ini, yaitu Kak Fitma, di mana ya, dia sendiri mengakui teman-teman, uang dari donatur untuk menghujat Islam, itu nggak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya. Contohnya apa? Mereka sekali hujat, pernah dikasih sama donatur 80 juta. Bayangkan, 80 juta teman-teman, diberikan untuk kamu mau menghujat Islam. Mau menjelekkan Islam. Uangnya banyak kan? Kalau kita lihat 80 juta banyak. Tapi nggak ada tersisa. Karena memang nggak berkah. Uang setan dimakan hantu. Kalau Chinese ya yang bilangnya seperti itu. Biasa orang-orang tua selalu bilang gitu. Uang yang nggak halal, uang yang nggak benar, itu pasti akan hilang gitu saja. Kita lihat Polikarpus. Ngumpulin duit, kena kasus. Ngumpulin duit, kena penyakit. Banyak. Ya. Contoh Wak Donat membanggakan bisa ngumpulin 2 miliar dalam 1,5 tahun. Tapi sakit-sakitan. Sakit-sakitan teman-teman. Apa gunanya gitu kan? Apa gunanya uangnya? Bisa nggak dinikmati? Kalau besok meninggal, masih bisa kamu nikmati. Orang lain yang nikmati. Nggak ada berkahnya untuk apa? Mending sedikit tapi berkah teman-teman. Ya, sedikit tapi berkah. Lebih nikmat. Kita lihat bagaimana para penghujat ini. Ngumpulin duit setengah mati. Ujung-ujungnya uangnya apa? Nggak tahu kemana. Effendi Usman. Ngumpulin duit. Kemarin tuh kecelakaan. Ya, kecelakaan. Rizuli Lubis, wah paling sering. Kalau udah kecelakaan dia ngepost lagi gitu kan. Kalau udah kecelakaan dia akan kasih tahu, minta dukungan dari teman-teman untuk perbaiki mobil dia. Jadi, itulah saya bilang, yang beginian tuh nggak ada berkahnya, teman-teman. Mending hidup itu ya, mendapatkan ridho Allah. Apapun nanti Allah yang cukupkan. Apapun, teman-teman.
Saya mengenal beberapa orang seperti itu. Ya. Dia hidup tuh ya dari berkahnya tuh dari Allah semua gitu. Nggak pusing-pusing. Ada aja. Ya, lagi butuh apa? Ada aja. Dan saya rasa teman-teman pernah merasakannya ya. Kayak contoh nih, saya mau ke Medan, ya kan ada urusan. Saya harus ke Medan gitu. Biaya lagi nggak ada nih. Nanti ada aja yang tiba-tiba, ya WA, ya, kasih tahu ini ada rezeki, ya saya bagi sedikit untuk Bang Jul gitu kan. Itu tiba-tiba, padahal nggak pernah kontekan, udah setengah tahun nggak pernah berhubungan, tiba-tiba ngontek hanya untuk kasih tahu itu. Bang Jul, saya baru dapat rezeki nih. Ya, proyek saya berhasil. Jadi ini bagi sedikit untuk Bang Jul. Banyak yang seperti itu. Tiba-tiba entah dari mana saja rezeki itu datang. Allah yang cukupkan, teman-teman. Bahkan saya pernah mengalami ya, ini lagi mau beli tiket ke Medan waktu sidang kemarin. Ya. Mau beli tiket untuk sidang kemarin, saya bilang sama Kores nih, saya screenshot kasih nampak tiketnya. Kasih nampak dari ini ya, booking.com, harga tiketnya untuk PP. Saya bilang sama Kores, ini gimana ya? Kores bilang, ya udah nanti kita ngomongin. Oke, kita ngomong. Kalian tahu nggak yang terkumpul berapa? Sama percis angkanya, teman-teman. Sama percis. Ya. Jadi berapa juta, berapa ratus ribu itu sama percis. Yang ujungnya yang cuman 10-an ribu itu yang beda. Ya, yang 10-an ribu itu yang beda. Ininya sama. Jadi saya harus keluarkan duit dari uang dari kantong sendiri itu cuma 10-an ribu. Nggak salah 12.000 sekian. Yang saya keluarkan cuma 12.000 sekian. Sisanya dari Allah. Luar biasa, teman-teman. Jadi Allah mencukupi kita seberapa kita butuh. Bukan seberapa kita pingin ya. Kalau seberapa kita pingin ya nggak habis-habis, teman-teman. Serakah. Tapi Allah akan mencukupi sesuai yang kita butuhkan. Karena Allah yang maha mengetahui. Allah yang tahu kita tuh butuhnya berapa sebenarnya. Butuhnya apa dalam hidup kita ini. Nah, ini yang teman-teman harus ya benar-benar terus menanamkan dalam diri kita. Saya pribadi pun, teman-teman, masih belajar sampai sekarang. Ya, masih belajar, dan saya selalu melihat bahwa hidup saya ini luar biasa. Bagaimana Allah jaga, ya Allah tuntun langkah saya. Jadi sama-sama kita belajar, dan sekali lagi ya, dari kisah kakak ini kita belajar. Orang tersesat pun bisa balik. Banyak. Begitu juga mungkin murtadin-murtadin yang kita lihat sekarang ini luar biasa hujatannya. Contohnya Bulukusuntur. Banyak orang bilang kan, wah ini Bulukusuntur, calon kerak neraka ini, wah parahnya minta ampun gitu kan. Tapi mana tahu ya teman-teman, suatu saat dia bisa kembali ke Islam. Sampai kita yang jadi tukang tutup pintunya. Jangan sampai kita yang jadi tukang nyinyirinnya, menghambat dia untuk kembali ke Islam. Itu dosa, teman-teman. Kalau kita menjadi biang dari orang tidak jadi kembali ke Islam, itu dosanya juga sama luar biasa dengan kamu memurtadkan orang. Gara-gara kita dia batal untuk kembali ke Islam. Ini kan bahaya. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak jadi kembali ke Islam? Ya, saya gara-gara melihat si fulan ini, kelakuannya begini, nggak jadi gitu kan. Nanti waktu di hari penghakiman, ditanya. Ini kan kacau. Itulah saya bilang, kalau kita ketemu dengan murtadin, ketemu dengan orang-orang non-Islam, apa yang harus kita lakukan? Siarkan aja. Ya kita nggak tahu. Bisa jadi penghujat-penghujat sekarang. Contohnya Wak Donat, Pak Bom-Bom, dan sebagainya. Malah bisa jadi suatu saat mereka yang mualaf. Kita nggak tahu. Bagaimana Sayyidina Umar, dulu begitu keras, nggak suka dengan Islam. Bahkan adiknya mau sampai dibunuh kan, gara-gara memeluk Islam. Tiba-tiba jadi pejuang Islam yang luar biasa. Kita nggak bisa tebak. Itulah saya bilang, orang-orang yang sudah murtad, ini perlu kita dakwai, perlu kita ajak diskusi, kasih tahu kebenaran. Bisa jadi dia murtad karena nggak tahu. Ya banyak kan gitu. Kita lihat, Polikarpus ini kan menyasar saudara-saudara muslim kita yang pengetahuan Islamnya kurang, awam. Nah, seperti Bang Fardiansyah ngomong gitu kan, target mereka tuh umat muslim yang awam. Mereka pelintir-pelintir ayat Quran, hadis. Mereka ubah-ubah cerita. Mereka bilang bahwa, oh Yesuslah yang terkemuka. Oh ya, Alfa Omega itu artinya Tuhan. Itu Yesus. Terkemuka itu Yesus, artinya dia Allah.
Mereka pelintir, mereka jebak saudara-saudara muslim kita. Jadi banyak yang murtad itu karena terjebak, tertipu. Kadang-kadang udah tahu bahwa mereka tertipu, mau balik ke Islam, gengsi. Malu gitu kan. Banyak orang seperti itu, nggak bisa kembali itu karena malu. Pengen balik ke Islam, tapi malu. Jadinya nggak balik-balik. Jangan sampai teman-teman. Mari kita rangkul kembali teman-teman kita yang sudah murtad. Yang kalian kenal, ajak diskusi. Kembali menjalin silaturahmi. Kita jelaskan, kita ajak supaya akalnya terbuka. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Makasih buat teman-teman semua, dan itu pengumuman yang mau saya sampaikan juga, bahwa saya sama Ustadz Iwan ya, kita ada program untuk membedah kasus-kasus pemurtatan yang terjadi, karena Ustadz Iwan itu fokusnya bagian pemurtatan, menangani kasus-kasus pemurtatan. Memang itu spesialisnya. Jadi memang setiap orang kan punya spesialis di bidang masing-masing ya. Kalau debat ya Bang Zuma, kalau debat online, kalau debat offline ya kayak Kodondi gitu kan. Nah kalau ini bagian lapangan nih, intelijen lapangan. Dan saya memang entah kenapa lebih cocok ke situ ya. Entah kenapa passionnya lebih cocok ke yang lapangan-lapangan seperti itu, bedah-bedah kasus bagaimana pemurtatan terjadi gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.